Hubungan kekerabatan orang basudara yang disapa Bongso antara keturunan Timanole, yaitu Tamilo, Simanole, yaitu Hutumuri, dan Silaloi, yaitu Sirsori, terus dijaga dan dilestarikan sampai sekarang ini. Dahulu di wilayah Seram Utara, tepatnya di Kampung Buria, hiduplah sepasang suami istri yang sangat dihormati. Keduanya bernama Lokonda dan Okiwanda. Warga Kampung Buria sangat menyegani Lokonda karena kesaktiannya. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Timanole, Simanole, Nyai Intan, Nyai Mas, dan Silaloi. Kehidupan mereka sangat bahagia. Hari terus berlalu dan mereka telah tumbuh menjadi dewasa. Setiap hari, Lokonda melatih ketiga anak laki-lakinya untuk menjadi kesatria. Semua kesaktiannya diwariskan kepada Timanole, Simanole, dan Silaloi. Pada suatu ketika, bangsa Portugis menyerbu Hotobongoe. Timanole, Simanole, dan Silaloi dipersiapkan untuk membantu pasukan Siwalima. Setelah diberkati oleh orang tuanya, mereka kemudian diberi nasihat. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, baik-baiklah kalian. Jangan terlalu membanggakan diri dengan kesaktian yang kalian miliki. Ingat, masih ada yang memiliki kesaktian lebih dari kalian, yaitu Kapua Upu Ilakahuresi. Andalkan dia dalam pertempuran nanti, pesan sang ayah. Setelah itu, ketiga laki-laki perkasa itu berangkat dan bergabung dengan pasukan Siwalima. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Portugis dan pasukan Siwalima. Timanole, Simanole, dan Silaloi mengarahkan seluruh kesaktian mereka untuk melawan Portugis. Korban pun berjatuhan dari kedua pasukan. Walaupun dengan perlengkapan perang sederhana, pasukan Siwalima mampu membuat pasukan Portugis menyerah. Akhirnya, pasukan Portugis meninggalkan Hotobongoe. Setelah perang usai, ketiga adik kakak ini memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Gunung Hatumeten. Mereka ingin mengembara. Dengan menggunakan perahu, ketiganya berlayar menyusuri pantai Pulau Seram bagian selatan dan akhirnya mereka tiba di sebuah pantai. Di pantai itu ada sebuah batu karang besar yang berada di tengah lautan. Batu itu tampak berdiri kokoh saat diterjang ombak. Nama batu itu adalah Hatumari. Timanole tertarik dengan keadaan pantai tersebut dan ia berkeinginan untuk tinggal di situ. Timanole naik ke darat. Sementara itu, Simanole dan Silaloi masih tetap berada di dalam perahu. Mereka berdua hendak berpamitan dengan kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Timanole mengajak keduanya untuk beristirahat sebentar. Mereka menyusuri jalan setapak yang dilalui warga setempat. Tibalah mereka di sebuah negeri yang bernama Tamilo. Warga negeri Tamilo menyambut mereka dengan ramah dan mengizinkan mereka untuk tinggal di situ. Selang beberapa lama setelah mereka tinggal di Tamilo, Timanole diangkat menjadi Upulatu. Suatu malam, pada saat bulan purnama bersinar terang hingga cahayanya menembus pepohonan alam negeri Tamilo, Simanole mendekati kakaknya yang sedang duduk di panggung rumah. Saya dan Silaloi harus melanjutkan perjalanan, kata Simanole. Kemudian Timanole berkata, "Baiklah adikku, saya tidak akan menghalangi kalian untuk melanjutkan perjalanan. Kapan kalian akan pergi?" tanya Timanole. "Kami berencana besok pagi akan melanjutkan perjalanan," jawab Simanole. Di sebelah timur negeri Tamilo, matahari mulai tampak. Cuaca pagi itu tampak cerah. Simanole dan Silaloi bergegas mempersiapkan diri. Semua perbekalan telah disiapkan warga Tamilo. Timanole berkata, "Adik-adikku, sebelum kalian melanjutkan perjalanan, mari kita pergi ke Hatumari, tempat di mana kita pertama kali tiba di negara ini." "Untuk apa kita ke sana?" tanya Silaloi. "Beta ingin mengajak kalian mengikrarkan janji dan sumpah agar kelak kita berpisah, tak satu pun di antara kita yang saling melupakan." Kemudian mereka berkata,
Baiklah kakakku Timanole. Mereka bertiga kemudian berjalan menuju Hatumari. Di sana jari kelingking mereka diikat dengan tulang daun seribu. Kemudian mengikrarkan janji dan sumpah. Isi janji dan sumpah mereka yaitu, katong mengaku mempunyai satu nama, satu kerajaan, kerajaan Nunusaku. Katong mengaku katong mempunyai satu perkasa, satu berkat, berkat Nunusaku. Katong berasal dari satu ina dan satu ama, satu pancaran darah, darah orang perkasa. Katong berjanji, jang ada daripada katong punya keturunan saling mengawini. Katong berjanji, jang ada daripada katong pun keturunan menggagahi pada yang lain. Katong berjanji harus saling membantu pada saat yang lain dalam susah maupun senang. Katong berjanji yang satu punya, semua sama-sama punya. Katong berjanji persaudaraan katong harus tetap kuat sampai batu ini lenyap. Katong berjanji barang siapa yang melanggar perjanjian ini, maka kutuk dan laknat akan berlaku padanya sampai kepada pupu yang terakhir. Sesudah perjanjian itu diucapkan bersama, Timanole memberkati perjanjian itu. Kemudian mereka menyanyi dan bersenandung. Suara nyanyian menghilang. Ketiga jari kelingking yang telah diikat pun dilukai. Darah mengalir dan menetes jatuh ke dalam mangkuk yang telah mereka siapkan. Timanole mengangkat mangkuk yang berisi darah itu. Kemudian ia berkata, "Tanpa ini adalah pengakuan ibu. Darah ini adalah darah bapa yang menyaksikan katong pun perjanjian sekali untuk selamanya. Se hale hatu, hatu lisape. Se lesiso, so lisae. Siapa bale batu, batu gepe dia. Siapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia." Sebagai tanda untuk mengenang peristiwa itu, mereka menanam pohon beringin, pohon sagu berbatang keras, dan pohon sagu berbatang duri di atas batu Hatumari. Setelah itu, Simanole dan Silaloi melanjutkan perjalanan mereka mengarungi lautan. Dalam perjalanan, tibalah mereka di El Haus Sirisori. Kemudian Silaloi meminta izin kepada kakaknya untuk tinggal di situ. Simanole kemudian berkata, "Adikku Silaloi, kalau tempat ini menjadi akhir dari perjalanan kita, baiklah. Namun, saya harus melanjutkan perjalanan. Karena itu, pergilah dan hiduplah baik-baik di sana. Setelah saya menemukan tempat yang cocok untuk menetap, suatu hari nanti, saya akan menjenguk kalian." Simanole kemudian melanjutkan perjalanannya mengarungi lautan. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, tibalah Simanole di sebuah pantai, tepatnya di daerah Lounusa Hutumuri. Kemudian, Simanole tinggal dan menetap di Lounusa Hutumuri. Hubungan kekerabatan orang basudara yang disapa bongso antara keturunan Timanole, yaitu Tamilo, Simanole, yaitu Hutumuri, dan Silaloi, yaitu Sirsori, terus dijaga dan dilestarikan sampai sekarang ini.